Selanjutnya materi uji kebebasan antar variabel. Tadi yang uji kecocokan sampai situ ya, untuk contoh soalnya. Kemudian kita masuk ke uji kebebasan antar variabel. Di sini kita mau menguji ada tidaknya hubungan. Jadi maksudnya uji kebebasan itu adalah jika ada hubungan yang berarti tidak bebas ya. Maksudnya kebebasan antar variabel itu apakah variabel 1 itu bebas dari variabel 2 alias tidak ada hubungan. Ya, jadi kita akan menguji ada atau tidak adanya hubungan antar dua variabel. Di sini untuk uji kebebasan bisa terdiri dari 2 atau lebih variabel dan K kategori. Sama seperti uji kecocokan yang sebelumnya, H0 dan H1-nya kita tentukan, sudah ada bakunya ya, yaitu kalau H0 itu mengenai tidak ada hubungan antar variabel tersebut. Ini bentuk umumnya ya, jadi nanti untuk studi kasus kita cantumkannya H0 dan H1-nya itu lebih utama menyampaikan mengenai kasus yang dikerjakan. Kemudian H1-nya itu mengenai ada hubungan ya, kebalikannya. Jadi kalau tidak ada hubungan berarti variabel-variabelnya saling bebas. Itu kenapa disebut uji kebebasan. Sedangkan kalau ada hubungan antar variabel berarti variabel-variabelnya tidak saling bebas. Nah, di sini karena kita terdiri dari 2 atau lebih variabel dan K kategori. Nah, di sini berarti kita akan punya beberapa baris dan beberapa kolom, di mana barisnya itu maksudnya adalah variabelnya dan kolom itu adalah kategorinya. Derajat kebebasannya itu adalah row atau banyaknya baris dikurangi 1 dikali dengan banyaknya kolom dikurangi 1. Jadi ini banyaknya baris kurangi 1 dikali banyaknya kolom kurangi 1 sebagai DF-nya atau degree of freedom atau derajat kebebasan pada tabel C kuadrat. Jadi cara menghitungnya berbeda dengan derajat kebebasan di uji kecocokan ya, karena di sini ada baris dan kolom. Atau mungkin nanti akan lebih dipahami ya, karena dia bentuk tabelnya adalah tabel kontingensi. Di sini rumus C kuadratnya dasarnya adalah sama ya, yaitu data observasi dikurangi data ekspektasi, kemudian dikuadratkan dibagi nilai ekspektasi itu sendiri. Hanya bedanya kalau yang sebelumnya itu kan hanya OI saja alias data observasi kategori ke I dikurangi ekspektasi dari kategori ke I, kan seperti itu ya. Kalau yang ini menggunakannya IJ. Kenapa? Karena kita susunannya seperti matriks, ada baris, ada kolom. Jadi ada 2 indeks di sini. Ya, jadi OIJ itu maksudnya frekuensi observasi baris ke I, kolom ke J. Kemudian kalau EIJ adalah frekuensi ekspektasi baris ke I, kolom ke J. Nanti mungkin kalau bingung ya, kita bisa langsung simulasikan dalam bentuk tabelnya saja. Jadi nanti datanya kita sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah menentukan pasangan antara data observasinya dengan data ekspektasinya. Rumusnya kurang lebih sama ya, dasarnya adalah sama. Kemudian ini tadi R adalah banyaknya variabel, K adalah banyaknya kategori tadi ya. Kemudian daerah penolakannya pun juga masih sama, yaitu lebih dari, sesuai dengan gambar dari kurva C kuadrat, distribusi C kuadrat, yaitu dia menjulur ke arah yang positif mulai dari 0 ya, seperti yang saya jelaskan di video part 1 part 2 ya. Jadi akan selalu menggunakan lebih dari. Jadi kita tidak lagi perlu menentukan apakah dia satu arah atau dua arah seperti itu ya. Jadi langsung saja menggunakan daerah penolakan ini. Baik, nah di sini untuk uji kebebasan nilai frekuensi ekspektasinya itu kita cari menggunakan rumus. Kalau di uji kecocokan tadi kan di contoh itu ketika merata ya berarti ada 4 wilayah, 40 bagi 4 kan gitu ya. Berarti 10, 10, 10, 10 kan gitu dari 4 kategori. Sedangkan kalau yang di sini frekuensi ekspektasinya tidak seperti ini. Tapi kita hitung menggunakan rumus ini, yaitu total baris ke I dikali total kolom ke J dibagi total pengamatan seluruhnya.
Ya, nanti akan lebih mudah ketika kita bahas dalam bentuk soal ya. Jadi nanti kita akan perhatikan masing-masing elemen dari setiap baris dan kolomnya. Kita langsung ke contoh. Di sini contoh soalnya ada ceritanya terlebih dahulu ya. Pada tahun 1920-an muncul mazhab biologi kriminal modern di Jerman, Austria, dan Italia. Kretschmer ini adalah seorang psikiater yang di zaman itu membedakan tipe dasar manusia dalam 3 bentuk. Kretschmer ini ya, dia membedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah leptosome, yaitu yang bertubuh tinggi, kurus, dengan sifat pendiam, dingin, tertutup, dan selalu menjaga jarak. Kemudian ada juga yang disebut tipe Pygmies, yaitu yang bertubuh pendek, kegemuk-gemukan, dengan sifat yang ramah dan periang. Kemudian yang terakhir adalah tipe atletis, bentuk tubuh dengan tulang dan otot yang kuat, dada membusung, dagu kuat, rahang menonjol, sifatnya eksplosif dan agresif. Sisanya selain dari tipe-tipe ini adalah tipe campuran dari ketiga ini. Menurut Kretschmer, tipe leptosome itu kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan. Ya, leptosome tipe yang pertama. Kemudian tipe Pygmies itu kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian. Sedangkan tipe atletis itu melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks. Nah, di sini ketiga tipe ini memiliki jenis kejahatan masing-masing. Nah, ini menurut Kretschmer. Sekarang kita mau menguji apakah benar yang disampaikan Kretschmer. Ada nggak sih hubungan antara tipe dasar manusia yang dikelompokkan oleh Kretschmer ini, hubungannya ada atau tidak terhadap tipe kejahatan ya. Untuk menguji apakah populasi para pelaku pidana di suatu negara konsisten dengan pendapatnya Kretschmer, dilakukanlah sampling terhadap para narapidana dan diperoleh hasil sampling berikut. Jadi dari kumpulan narapidana kita ambil sampel sebanyak 400 orang, yaitu untuk yang leptosome yang melakukan pemalsuan sebanyak 73 orang, penipuan pencurian sebanyak 35, seks kekerasan 12. Untuk tipe Pygmies pemalsuan hanya 30, penipuan pencurian 65, seks kekerasan 40, dan seterusnya. Ini hasil sampling ya dari kumpulan narapidana di suatu negara. Nah, yang mau kita lihat ada nggak hubungan antar variabel? Variabel apa saja nih? Yaitu variabel tipe dasar tadi yang dibagi 3 tadi, dan variabel tindak pidana. Nah, ini yang mau kita teliti. Maka di sini pertanyaannya ada hubungan atau tidak. Kita akan menggunakan H0 H1 yang tadi sudah dibakukan ya, bahwa H0 itu mengenai tidak ada hubungan dan H1 itu mengenai ada hubungan. Berarti di sini saya kembali lagi ke soal, kita buat H0-nya berarti tidak ada hubungan antara tipe dasar ini dengan jenis pidana yang dilakukan. Kemudian untuk H1 berarti ada hubungan antara tipe dasar dengan jenis pidana yang dilakukan. Diminta untuk meneliti menggunakan taraf nyata atau taraf signifikan, alfanya sama dengan 0,1. Ini sudah langsung ditulis untuk tahapan jawabannya ya, untuk tahapan 1 dan 2 untuk pengujian hipotesis uji C kuadratnya. Ya, jadi H0 tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut, yang H1-nya ada hubungan. Alfanya sama dengan 0,1. Kita akan mengerjakan tahapan ketiganya, tapi sebelumnya ini data yang dari tabel ini saya pindahkan ke sini. Saya susun seperti ini agar tidak bingung ya tabelnya. Jadi kalau yang tadi data dari soal itu adalah data-data observasi. Nah, sekarang saya akan menghitung data-data ekspektasinya. Ya, data-data ekspektasi ini kita akan hitung menggunakan rumus yang tadi, yaitu frekuensi ekspektasi itu sama dengan total baris ke I
dikali total kolom J dibagi total data. Nah, ini kita akan menggunakan ini untuk menghitung nilai ekspektasi dari masing-masing kasus ya, leptosoma pemalsuan berapa, piknis pemalsuan berapa, atletis pemalsuan berapa, seperti itu ya. Di video selanjutnya.